Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Muhammad Firdaus. Saya adalah mahasiswa Unibi dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari UAS untuk mata kuliah teknik riset operasional. Di sini tuh ada beberapa soal ya. Di sini tuh ada bisa dibilang 3 soal. Akan tetapi ada 2 soal yang memang termasuk dalam rumput yang wajibnya. Langsung saja kita ke bagian soalnya ya. Nah, baik untuk yang soal yang pertama ini, di sini kita diperintahkan untuk ini ya, untuk mengerjakan terkait soal metode transportasi, yaitu studi kasus terkait kasus distribusi produk ya, di mana adalah sebuah perusahaan memiliki 3 gudang dan 3 tujuan distribusi data supply, demand, dan biaya transportasi ditentukan berdasarkan digit NIM yang dimiliki oleh saya sendiri itu. Nah, di situ ada beberapa nilai dari supply sama demand-nya ya. Untuk soalnya itu sudah terlihat di sini. Nah, di sini saya akan percepat saja langsung ke bagian yang dimana nanti ada beberapa yang harus saya kerjakan, yaitu kita harus menentukan northwest corner methodnya. Kita juga harus menentukan solusinya tuh menggunakan least cost method juga. Nanti kita juga harus menghitung total biaya transportasi dari kedua metode tersebut, lalu menentukan solusi optimal menggunakan MODI method. Lalu untuk hasil akhirnya itu nanti kita menghitung total biaya minimum transportasinya dan kita interpretasi hasil yang diperoleh gitu kan, mana solusi yang memang solusi yang paling optimal dibandingkan beberapa metode yang tadi telah kita kerjakan itu. Baik, kita langsung saja ke jawaban yang soal 1 ini ya. Nah, di sini tadi sudah saya sesuaikan dengan digit NIM saya, sehingga dihasilkanlah untuk gudang 1 sama ini ya, T1-nya, T1, T2, T3, G1, G2, dan G3 nya. Jadi untuk demand supply dan beberapa komponen yang lain itu sudah sesuai sama digit NIM saya. Di sini kita akan langsung mengerjakan saja untuk metode northwest corner methodnya saja ya. Oh iya, sebelum itu ada beberapa ini ya, formulasi terkait model matematisnya ya. Tadi dari fungsi tujuannya gitu kan ya, kendala supply, kendala demand gitu kan ya. Nah, sekarang di sini kita akan langsung mengerjakan terkait northwest corner methodnya ya. Nah, di sini untuk pengerjaannya gitu kan ya, bisa dilihat dari di sini ada tabelnya. Untuk alokasi pertama kita lihat dulu dari sini ya. Nah, karena kita mengerjakan menggunakan metode northwest corner ya, maka kita harus mengerjakan dari pojok kiri paling atas dulu gitu kan ya. Nah, jadi untuk nilai dari pojok kiri paling atas itu adalah 7. Nah, dari 7 itu kita diperolehlah supply-nya itu 85 dan demand-nya itu 105 ya. Nah, karena di sini supply-nya itu hanya ada 85, maka itu kita masukkan saja semuanya di sini untuk supply-nya ya, sehingga tersisalah demand yaitu 20. Nah, itu kita di sini masukkan saja 85 di sini ya. Kita masukkan. Maka supply-nya habis. Maka dari itu nanti untuk yang baris yang dari sininya nanti kita arsir menjadi warna merah seperti di tabel yang alokasi kedua ini ya. Nah, baik, kita langsung saja lanjut ke alokasi yang keduanya. Nah, di alokasi yang keduanya ini kita lanjut melakukan alokasi, yaitu kita lihat nilai di bawahnya tadi. Karena kan tadi untuk yang supply itu kan tadi sudah habis ya. Maka untuk yang baris yang sini kita arsir saja karena memang sudah terpenuhi untuk yang supply-nya itu sudah habis. Setelah itu kita lanjut ke bagian yang ini ya, yang di bawahnya tadi, nilai yang di atas pojok kiri atasnya. Kita pindah ke bawah. Nah, di sini ada masih ada sisa demand yaitu 20 tadi ya. Sisa demand itu 20. Kita langsung masukkan saja semuanya ke sini, kan ya. Sehingga nanti supply-nya itu akan berkurang dari 125 menjadi 105. Dan untuk demand-nya ini bakalan habis ya.
Maka dari itu nanti 12-nya itu kita jumlahkan atau kalikan dengan 20 ya tadi sisa demandnya. Maka dari itu karena demandnya sudah demandnya sudah terpenuhi dan sudah habis, kita arsir saja untuk bagian yang ini ya, G3 yang kolomnya ini seperti ini. Nah, lanjut ke alokasi yang ketiga. Karena tadi untuk G1 sama baris G1 nya sudah terpenuhi gitu kan ya, dan kolom G1 nya juga sudah terpenuhi, maka dari itu kita pindah ke bagian yang kanan ya tadi. Setelah 12 tadi kita pindah ke yang kanan, yaitu 6 kan ya. Nah, dari 6 di sini 6 ini memiliki demand yaitu 113, sedangkan supply-nya itu hanya tersedia yaitu 125 gitu. Maka dari itu kita masukkan saja semua ininya ya. Kita masukkan saja semua supply-nya. Karena supply-nya tadi hanya tersisa 100 ini ya, 105, maka kita masukkan saja semuanya sehingga supply-nya itu tersisa 0 ya. Sedangkan untuk demand-nya masih tersisa yaitu 8, karena memang tadi dari supply-nya cuma ada 105, jadi dan untuk demand itu 113, jadi untuk demand-nya masih ada sisa 8. Maka dari itu untuk yang baris G2 ini kita arsir saja, ini sisanya itu kita arsir jadi merah biar nanti kita tandai karena memang supply-nya sudah habis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan alokasi alokasi keempat. Nah, untuk alokasi ke yang keempat ini, karena tadi bagian yang baris dari G2 ini sudah terpenuhi ya, sudah tidak bisa diisi lagi. Kita lanjut ke yang bawahnya yang tadi yang 6. Bawahnya lagi yang 6, nah di sini yang 6. Nah, yang 6 ini dia memiliki sisa demand yaitu 8 ya. 8 yang tadi. Nah, kita isi saja karena dari supply ini masih ada sisa yaitu 125 ya, masih banyak. Maka itu kita isikan saja demandnya sampai habis yaitu 8 gitu kan ya. Maka dari itu demandnya jadi sisa 0 ya, sudah habis. Dan untuk yang supply-nya ini masih tersisa 117 atau 117 kan ya. Nah, maka dari itu untuk yang kolom T2 ini sudah terpenuhi ya. Nah, lanjut ke alokasi yang kelima. Ini bisa dibilang alokasi yang terakhir. Nah, ini sisanya itu karena memang dari sisanya ini tadi 5 ya. Nah, sisanya 5 dengan demand-nya itu 117 dan untuk supply-nya masih ada 117 juga sama ya. Jadi demand sama supply-nya juga masih pas ya gitu kan ya. Dua-duanya pas. Maka dari itu kita masukkan saja ke sini. Jadi sisa demand sama sisa supply-nya sudah habis semua ya, sudah terpakai semua. Maka hasilnya di sini diperolehlah yaitu 785, 12, 20, 6, 105, 8 sama 8, terus 5 sama 117. Nah, di sini kita kalikan lalu kita jumlahkan ya, sehingga mendapatkan hasil yaitu 2114 ya. Itu untuk metode Northwest Corner ya. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yaitu least cost method ya. Least cost method. Nah, perbedaannya dari Northwest Corner, kalau Northwest Corner kan kita memang mencari ininya ya, mencari perhitungan demand sama supply-nya itu dari pojok kiri atas. Kalau untuk least cost methodnya itu kita melakukan perhitungan itu dari bilangan yang terkecilnya dulu, dari nilai yang terkecilnya dulu gitu loh. Nah, karena di sini nilainya yang terkecil itu ada 5 gitu kan, maka dari itu kita langsung mengeksekusinya itu dari bilangan nilai yang terkecilnya dulu yaitu 5. Nah, di sini kita langsung alokasikan saja ya. Untuk yang pertama itu terdapat demandnya itu 117 ya, karena tadi di ini ya, di baris G3 dan kolom T3 itu 5. Demandnya itu 117, maka kita isikan saja supply-nya itu ke sini sehingga dihasilkan demandnya itu sisa 0. Lalu untuk supply itu tersisa 8 ya. Seperti itu.
Nah, kita lanjut ke alokasi yang kedua, gitu kan ya. Kita arsir dulu bagian yang tadi karena memang untuk kolom yang T3 itu sudah habis ya demandnya ya. Jadi kolom yang T3 itu kita arsir saja, atasnya itu jadi warna merah biar kita tandai. Nah, kita cari lagi untuk nilai yang terkecilnya lagi. Nilai yang terkecilnya lagi itu adalah 6 ya. Nah, 6 ini dia memiliki demand yaitu 113 ya. 113. Nah, karena terdapat masih terdapat stok supply-nya itu 125 ya. Maka kita masukkan saja semuanya. Jadi untuk demand-nya itu tersisa 0 dan untuk supply-nya itu tersisa 12. Seperti itu. Maka untuk kolom T2 ini kita arsir saja, ini yang atasnya itu yang 13 sama 8 itu kita arsir saja menjadi warna merah ya, karena memang sudah terpenuhi untuk yang kolom T2 ini. Kita lanjut ke alokasi yang ketiga kan ya. Kita cari bilangan dan nilai yang terkecilnya ya. Nah, di sini ada yaitu nilainya itu 7 ya. Nah, 7 di sini dia memiliki demand yaitu 105 ya. Akan tetapi untuk supply-nya itu ada sekitaran 85 gitu loh. Jadi untuk itu kita masukkan saja semua supply-nya itu ke sini gitu kan ya. Jadi 7 kali 85 sehingga sisa supply-nya itu adalah 0 dan sisa demand-nya itu adalah 20 gitu. 20 di sini. Nah, setelah itu karena masih ada sisa demand-nya itu 20, maka kita lanjutkan saja untuk sisanya, yaitu kita cari bilangan atau nilai yang terkecilnya lagi yaitu 9. Nah, karena 9 ini masih ada sisa supply-nya itu adalah 8 ya. Tadi ya di sini ada 8. Kita masukkan saja ke sini ke nilai yang tadi 9 ini, jadi 9 kali 8 sehingga sisa supply yang dari baris G3 itu menjadi 0 dan untuk yang demand-nya itu masih ada sisa yaitu 12. Tuh. Nah, karena masih ada sisa demand 12 dan juga itu berada di baris yaitu G2 gitu kan ya, yang dimana G2 juga masih ada sisa supply-nya itu 12, jadi pas semuanya. Kita masukkan saja langsung semuanya itu, alokasi yang kelima itu 12 dan 12, sehingga hasil yang diperoleh dari list cost method ini kita mendapatkan yaitu 7 kali 85, 12 kali 12, 9 kali 8, 6 kali 113 dan 5 kali 117. Kita jumlahkan, kita kalikan dan kita jumlahkan semuanya itu karena sehingga dihasilkanlah yaitu 2074 gitu. Jadi seperti itu. Nah, baik, jadi untuk total biaya dari kedua metode ini, untuk Northwest Corner metode itu kita mendapatkan 2114 dan untuk list cost metodenya itu kita mendapatkan 2074. Selanjutnya kita akan melakukan kita akan mencari atau menentukan solusi optimal menggunakan Modi method ya. Nah, karena list cost ini menghasilkan biaya yang lebih rendah yaitu 2074 gitu kan ya, dibandingkan dengan Northwest Corner yaitu 2114, maka solusi awal yang terbaik itu memang adalah list cost method gitu kan ya, karena memang mendapatkan nilai yang memang lebih hemat dibandingkan yang tadi untuk Northwest Corner method. Jadi seperti itu. Untuk uji optimalitas modinya itu di sini terdapat yaitu adalah sel basisnya ya, yaitu G1 dengan T1, lalu G2 dengan T1, lalu G2 dengan T2, lalu G3 dengan T1, lalu G3 dengan T3. Karena jumlah basis itu sama dengan M plus N-1, yang dimana 3 tambah 3 min 1 sama dengan 5, maka solusinya tidak degenerat. Jadi sehingga solusi list cost sudah bisa dibilang optimal gitu dibandingkan yang lain. Nah, sebenarnya memang ada solusi yang lebih optimal dibandingkan untuk list cost method, yaitu ada metode farm, tapi di sini karena memang kita diperintahkannya itu hanya untuk membandingkan antara Northwest Corner dengan list cost method. Jadi kita bandingkan ini untuk solusi optimalnya memang dihasilkannya itu adalah penggunaan dari list cost methodnya itu. Karena total biayanya itu yaitu 2074 ya. Sehingga untuk interpretasi hasil yang diperoleh itu berdasarkan metode transportasi
Distribusi yang paling efisien adalah G1 mengirim 85 unit ke T1, lalu G2 mengirim 12 unit ke T1, lalu G2 mengirim 113 unit ke T2, lalu G3 mengirim 8 unit ke T1, serta yang terakhir itu adalah G3 mengirim 117 unit ke T3. Nah, pola distribusi tersebut memenuhi seluruh supply dan demand dengan biaya transportasi minimum sebesar 2074 satuan biaya transportasi. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan biaya distribusi sambil tetap memenuhi kebutuhan seluruh tujuan distribusinya. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu untuk soal nomor 1 ini sudah terjawab ya. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2, di mana kita di sini kita diperintahkan untuk menganalisis atau menjawab terkait kasus yaitu penjadwalan proyek yang dimana menggunakan critical path method ya. Nah, jadi ada sebuah proyek pengembangan sistem informasi memiliki aktivitas sebagai berikut ya. Yang dimana nanti aktivitas-aktivitas di sini tuh hampir sama seperti yang tadi, kita sesuaikan dengan NIM yang dari sudah saya sesuaikan tadi ya, NIM masing-masing dari mahasiswanya. Nah, kita langsung saja ke bagian jawabannya ya. Nah, baik, jadi ini ada tabel aktivitas dan tabel durasinya ya yang sudah tadi disesuaikan dengan NIM saya. Nah, di sini terdapat ada beberapa aktivitas yang terkait juga dengan beberapa ini ya durasinya. Nah, dalam tabel ini kita melihat ada beberapa aktivitas yang memang berkaitan dengan beberapa aktivitas pendahulunya juga gitu loh. Seperti contoh di sini A dan B. Kalau untuk A dan B berarti memang itu adalah awal-awal dari proyekannya gitu loh. Nah, untuk C, nah kalau C ini berarti C ini bergantung kepada A gitu kan ya. Nah, untuk yang D juga bergantung kepada A. Lalu yang E juga bergantung kepada B. Lalu yang F bergantung kepada B. Nah, untuk yang G di sini dia bergantung kepada C dan D. Lalu untuk yang H ini dia bergantung kepada E dan F. Serta yang terakhir itu adalah yang proyek finalnya itu dia bergantung pada G dan H gitu. Jadi saling keterhubungan gitu antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya itu. Sehingga di sini nanti kita akan coba langsung ini ya, praktekannya saja. Nah, di sini saya sudah membuat alur yang disesuaikan dengan tabel tadi ya. Nah, kita langsung saja di sini kita bebas mau mengerjakan yang mana dulu. Kita kerjakan dulu saja yang A ya. Nah, karena yang tadi A itu dia memiliki durasinya itu 5 ya. Kita anggap saja untuk 5 di sini itu adalah 5 hari gitu kan ya. Kita anggap saja seperti itu. Nah, karena di sini 5 hari, nah karena di sini durasinya itu 5 hari, kita harus menentukan yang dimana early start dan juga late startnya. Nah, bagaimana kita menghitung early start dan late startnya? Nah, di sini kita langsung saja praktekkan ya. Untuk di sini kan untuk early startnya kan memang kita dimulai dari 0 kan ya. Nah, dan durasinya itu adalah 5 hari. Maka dari itu kita hitung saja late startnya itu juga sama 5. Jadi 5 gitu. Di sini 5. Nah, maka dari itu karena di sini itu late startnya itu adalah 5, maka dari itu untuk yang early start dari C dan D itu kita isi juga dengan 5. Di sini kita 5, di sini juga kita 5. Seperti itu. Nah, jadi di sini untuk perhitungan dari late startnya ini kita jumlahkan antara early start dengan durasinya gitu loh. Contoh di sini gitu kan ya. Untuk C kita hitung dulu untuk C ya. Nah, di sini early startnya itu kita mendapatkan 5 dan durasinya itu adalah 6, maka di sini late startnya itu kita hitung jadi 11 ya. Jadi dijumlahkan gitu antara si early start dan durasi dari aktivitas yang akan dijadwalkannya gitu kan ya. Sama juga di sini 5 ditambah 8 jadi 13 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi di sini ada jalur yang dimana G ini bergantung kepada C dan D. Nah, bagaimana kita menentukannya ini? Nah, di sini itu kita menentukannya itu dari bilangan yang paling besarnya dulu ya, bilangan yang paling besarnya dulu.
untuk menentukan early startnya itu gimana gitu kan ya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan early start dari G ini kita harus melihat dulu nih. Ini kan di sini 11, di sini 13. Sedangkan kalau untuk yang tadi kan early start dari D dan C ini kan 5 dari late startnya itu dari A gitu kan. Sedangkan di sini late start itu kita di sini berbeda. Nah, maka dari itu kita harus menentukannya itu dari bilangan yang paling besarnya dulu. Maka dari itu late startnya itu dari yang paling ini dulu, yang paling lama dulu lah gitu lah. Untuk durasinya itu yang paling lama dulu. Contoh 13. Andai kata kita masukkan yang 11, bisa jadi untuk aktivitas yang D ini nanti bakalan terganggu gitu kan ya. Maka dari itu kita masukkan yang 13. Seperti itu. Nah, untuk yang let's start dari G ini ya, dari G ini kita jumlahkan aja ini 13 tambah 4 jadi 17 ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu nanti untuk yang bagian ininya ya, untuk yang bagian di sini early startnya kita harus menunggu yang bagian B-nya dulu ya. Maka dari itu kita kerjakan dulu yang B-nya. Nah, dari yang B-nya ini terdapat yaitu early startnya itu kita samakan saja seperti yang A ya, karena memang tadi B itu tidak bergantung kepada pendahulu siapapun. Jadi memang ini project yang memang sama-sama awal juga kayak yang A. Oke, maka dari itu kita isi dari sini 0. Nah, karena durasinya juga 8, maka untuk late startnya juga kita setting juga 8 gitu. Nah, di sini karena E dan F itu bergantung kepada aktivitas B, maka dari itu kita isi juga untuk early startnya itu kita masukkan 8. Ini juga 8 gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini untuk menentukan late startnya itu tadi sudah seperti yang saya jelaskan, itu untuk menentukan late startnya itu kita tinggal jumlahkan saja early start dan durasi. Maka dari itu kita tambahkan yaitu 8 tambah 5 jadi 13. Dan juga untuk 8 tambah 10 jadi 18 ya. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini tadi berkaca juga seperti yang di atas ya, tabel yang di atas ini kita tentukan untuk early startnya itu dari bilangan yang terbesarnya dulu ya. Nah, di sini kita isinya itu 18. Nah, untuk late start dari sini kita jumlahkan saja 18 tambah 6 jadi 24 ya. 24. Nah, maka dari itu dihasilkanlah ya untuk ini ya, untuk let's start dari kedua tabel ini. Nah, di sini karena kita sudah bisa menyesuaikannya juga gitu kan ya untuk penjadwalannya. Nah, karena bilangannya di sini paling besar dibandingkan 17, maka dari itu kita ambil yang ini supaya nanti early startnya itu tidak mengganggu aktivitas yang di atas. Nah, jadi kita isi 24. Nah, di sini 24 tambah 7 gitu kan ya. 24 ditambah 7 untuk hasil akhir dari let's startnya gitu, yaitu adalah 31. Nah, kita sudah menyelesaikan yaitu terkait early start dan late startnya ya. Sekarang kita akan menentukan terkait early finish dan late finishnya gitu. Baik, untuk penentuan dari early finish dan late finishnya, di sini kita balikan saja yang tadi dari kiri ke kanan, kita dari kanan ke kiri gitu kan ya. Nah, karena di sini tadi untuk late startnya itu adalah 31, maka dari itu untuk late finishnya juga kita isi juga dengan 31 ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita akan menghitungnya? Nah, di sini karena tadi kan kita untuk menentukan late startnya itu tinggal 24 tambah 7 ya contohnya gitu kan jadi 31. Nah, sekarang kita balik dari 31 dikurangi 7. Jadi seperti itu. Nah, dari 31 kurangi 7 itu kita dihasilkanlah jadi 24 ya. Nah, di sini 24. Nah, karena di sini 24 dan 24 itu dua-duanya sama ya untuk early start dan early finishnya ya. Kita masukkan saja ke sini juga 24. Sini 24
dan di sini juga 24 ya. Nah, di sini kita bebas mau mengerjakan yang mana dulu, mau yang dari atas dulu atau mau yang dari bawah dulu ya. Boleh. Nah, di sini kita hitung juga ya. Nah, untuk 24 di sini karena 24 dikurangi 4. Jadi di sininya juga kita isi 20 ya. Seperti itu. Nah, di sini yang krusialnya ya. Nah, untuk bagian yang di sini kita harus menentukan terkait LED finishnya ya. Nah, karena tadi untuk LED startnya itu kita menentukan itu dari bilangan yang paling besarnya. Nah, sekarang kita harus menentukan dari bilangan yang terkecilnya ya. Nah, maka dari itu kita di sini sesuaikan saja, di sini kan 20, kita masukkan saja dua-duanya itu 20. 20 dan juga 20 ya. Nah, lalu kita kurangi lagi, yaitu 20 dikurangi 6 jadi 14 ya. Jadi kita hitung 14. Nah, ini juga untuk 20 kurangi 8 gitu kan ya, jadi 12 ya. Nah, baik, ingat untuk menentukan ininya ya, untuk menentukan LED finishnya itu kita harus melihat dari bilangan yang terkecilnya dulu. Di sini kan kita bilangan yang terkecil dari early finishnya itu gitu kan ya. Untuk early finishnya itu kita lihat dari bilangan yang terkecilnya itu. Di sini kan early finish itu kan 14 sama 12. Maka dari itu kita harus mengisinya itu dari bilangan yang terkecil yaitu 12. Jadi sini kita isi 12. Nah, di sini kita isi 12 ya. Lalu 12 dikurangi 5 jadi 7. Yes. Nah, maka dari itu untuk yang tabel di atasnya sudah selesai ya. Kita lanjut ke tabel yang di bawahnya. Nah, di sini kita hitung untuk yang 24. 24 kurangi 6 jadi 18 ya. Hitung 18. Nah, di sini ada untuk early start sama early finishnya itu 18 ya. Kita isi saja di sini 18. Di sini juga 18. Nah, di sini kita tinggal kurangi juga ya, untuk 18 kurang 5. Dengan 18 kurang 5 jadi 13 ya. 13. Lalu 18 kurangi 10 jadi 8 ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, untuk menentukan LED finishnya kita lihat dari bilangan yang terkecilnya dulu di sini. Di sini ada 8 dan di sini ada 13. Karena itu kita masukkan yang 8. Seperti itu. Nah, 8 dikurangi 8 maka dari dihasilkanlah 0 ya. Nah, jadi untuk tabel penjadwalan proyeknya ya sudah jadi semuanya, tapi di sini belum selesai. Kita harus mencari jalur kritisnya dulu. Nah, perlu diingat jalur kritis itu adalah jalur yang memang tidak memiliki float ya. Float di sini di mana? Float di sini adalah sisa dari durasinya gitu. Sisa dari durasi dari aktivitasnya ini. Kita lihat dulu saja dari beberapa ini. Kalau pengen dicek lebih cepatnya itu kita lihat dari paling kanan dulu saja. Nah, di sini kan 31 24 24 ya kan ya. Mau kita lihat dari atas atau dari bawah boleh, kita coba dulu dari bawah ya. Nah, karena memang kita kurangi dulu saja ya untuk early start dan early finishnya gitu kan ya. Kita kurangi. Jika memang dihasilkanlah 0 ya, tidak bersisa gitu, maka itu adalah jalur kritisnya. Nah, coba kita lihat yang ke atas. Nah, karena di sini kita coba kurangi saja ya untuk early start dan early finishnya. Kita coba untuk 20 dikurangi 13 maka tersisalah 7. Jadi tersisa 7 float gitu. Nah, kita lihat juga untuk yang di sini early startnya itu ada 5 dan early finishnya itu ada 14, maka 14 kurangi 5 jadi sisanya itu adalah 9 untuk floatnya itu ya. Seperti itu. Lalu untuk yang ini juga ya, untuk yang D juga
early startnya itu adalah 5 dan early finishnya itu adalah 12. Di sini kita coba kurangi, yaitu 12 kurangi 5 itu adalah 7, maka tersisalah floatnya itu 7. Sama seperti ini juga ya, untuk yang A tersisa floatnya juga 7, jadi 7 kurang 0, jadi floatnya itu tersisa 7. Nah tadi karena kita sudah menemukan jalur kritisnya itu dari I ke H ya, dari I ke H kan ya. Kita cari lagi untuk jalur kritisnya itu ada di mana. Coba kita ke E. Nah kalau yang E ini kan kita lihat tuh, untuk yang early startnya itu adalah 8 dan early finishnya itu adalah 13, jadi 13 kurang 8 itu adalah 5. Maka dari itu untuk yang E ini bukanlah termasuk ke dalam jalur yang kritis gitu. Nah kita coba yang ke yang F. Nah di sini untuk yang F, nah karena early start dan early finishnya itu adalah 8, jadi 8 kurang 8 itu adalah 0, maka bisa dibilang untuk yang F ini tidak memiliki float, maka bisa dibilang F ini adalah jalur yang kritis. Itu seperti itu. Nah kita lanjut ke bagian yang B ini, yang B yang terakhir ini. Nah karena yang B ini itu terdapat early startnya itu adalah 0 dan early finishnya itu adalah 0, maka dari itu diperolehlah untuk floatnya itu adalah 0 untuk yang B ini. Maka bisa dibilang jalur kritisnya itu kita ini ya, kita atur dari B ya, dari awalnya dulu. Nah jadi jalur kritisnya itu adalah dari B ke F ke H lalu ke I gitu. Nah jadi di sini tuh kita harus kasih untuk B F H ini nih jalurnya itu berwarna merah ya, sebagai pengingat bahwa ini adalah jalur kritis yang dimana aktivitas-aktivitas dari proyek yang akan dijadwalkan untuk aktivitas BFH ini jangan sampai ada keterlambatan gitu. Karena jika ada keterlambatan nanti akan berdampak ke yang lain gitu. Nah, baik, kita kembali ke pembahasannya ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan network diagram yang sudah rapinya ya. Nah, di sini tadi kan karena memang jalur kritisnya itu adalah dari B F, H ke I gitu kan ya, maka dari sini untuk jalurnya itu kita sudah buat ya. Jalur merah ini adalah jalur yang sudah ditandai bahwa ini adalah jalur kritisnya gitu kan, seperti itu. Nah kenapa untuk yang jalur yang tidak kritis itu ditambahkan warna biru, itu sebagai pengingat saja bahwa ini adalah jalur non kritis yang masih memiliki float gitu. Nah untuk jalur yang memiliki float ini gitu kan ya, bisa dijelaskan bahwa project ini itu bisa dibilang memiliki tenggat waktu yang bisa dibilang diperbolehkan ada keterlambatan. Jadi memang bisa dibilang ada sisa hari yang bisa dioptimalkan oleh mereka gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk yang jalur kritis ini, kita tidak diperbolehkan sampai ada tidak diperbolehkan sampai ada keterlambatan gitu loh, sampai ada keterlambatan dari project ini. Karena jikalau nanti ada beberapa aktivitas dari yang jalur kritis ini mengalami keterlambatan, itu akan berdampak ke aktivitas yang lainnya gitu loh. Maka dari itu untuk yang jalur kritis ini jangan sampai ada keterlambatan gitu. Jadi seperti itu. Nah untuk rumusnya ini tadi sudah dijelaskan ya, dari penjelasannya sebelumnya. Nah sama juga untuk yang LS itu let's start dan let finish gitu kan ya. Nah total floatnya di sini sudah terlihat ya. Nah sebenarnya kita bisa menentukan jalur kritisnya itu dari sisa yang tadi floatnya itu kan ya. Nah di sini kan terlihat untuk yang floatnya 0 ya, sisa 0 gitu kan ya, itu adalah termasuk ke dalam jalur kritis. Contoh ini B, floatnya 0. Lalu untuk yang F nih floatnya 0, terus yang H ini floatnya 0, lalu untuk yang ini floatnya 0 gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang alurnya itu dari B ke F ke H lalu ke I, itu adalah jalur kritis gitu kan ya. Jangan sampai ada keterlambatan gitu. Nah nih tadi kan ada pertanyaan yang dimana untuk total durasi proyeknya itu adalah berapa hari gitu kan ya. Nah kita tinggal jumlahkan saja tadi gitu kan ya, itu 8 ditambah 10 ditambah 6 dan ditambah 7, sehingga dihasilkannya itu 31 hari gitu kan untuk total durasi proyeknya gitu. Jadi seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang dimana apa sih pengaruh keterlambatan dari 3 hari, misalkan nanti ada aktivitas gitu kan ya, yang dimana ada keterlambatan 3 hari ini gitu kan gitu loh. Karena kan si F ini kan termasuk jalur kritis gitu kan ya, contohnya aja gitu kan gitu.
maka keterlambatan akan langsung menambah durasi, yaitu sebesar berapa harinya gitu kan, yang tadi ketika ada keterlambatan gitu. Contoh memang tadi kalau ada keterlambatan itu 3 hari, tapi kita keterlambatan harinya itu di jalur kritis, ya berarti nambah 3 hari gitu loh, seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu, untuk durasi proyek dari tabel aktivitas yang tadi itu berdurasi 31 hari gitu kan ya. Untuk jalur aktivitasnya itu dari B ke F ke H dan ke I gitu kan ya, seperti itu. Nah, dan jika nanti ada keterlambatan 3 hari pada jalur kritis, maka itu nanti akan terdapat penambahan ini ya, penambahan estimasi yaitu 3 hari gitu kan ya, dari jalur kritisnya itu. Contoh tadi kalau memang durasi proyeknya itu adalah 31 hari kan ya, lalu ada keterlambatan 3 hari pada jalur kritis, maka nanti bakal nambah jadi 34 hari gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada untuk soal poin tambahannya untuk perbedaan seperti perbedaan metode transportasi dan assignment, lalu untuk perbedaan CPM dan PERT, lalu untuk perbedaan jalur kritis dan jalur non kritis. Karena tadi sudah dijelaskan, jadi sudah jelas semua ya. Seperti itu. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan terkait tugas UAS dari mata kuliah teknik riset operasional ya, terkait soal dari ini ya, penganalisisan Northwest Corner Method, Least Cost Method gitu kan ya, serta untuk ketika part metodenya juga gitu kan ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.